Ada suara di bagian sini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Heri di channel NCC. Salam setong dari semuanya. Jadi teman-teman, sekarang gue berada di daerah Surabaya. Di sini gue bakal menjelajahi sebuah bangunan, yang mana bangunan itu ada di belakang kita, sebuah rumah yang terbengkalai. Kabarnya sudah 30 tahun bangunan ini ditinggalkan, cuy. Ya, jadi sekarang gue berada di bagian depan bangunannya, teman-teman ya. Dan ini juga ada gerandong di sini. Juga ada masnya di sini, teman-teman ya. Dan juga teman-teman dari Surabaya. Cak, Pak masuk, Cak ya. Siap. Mbak. Nanti ya. Teman-teman dari sini. Ya, jadi bangunannya ada di dalam sana. Kita harus melewati trek yang medannya cukup lumayan sulit, teman-teman ya. By the way, sekarang itu udah jam, nggak tahu jam berapa ya. Tadi habis live streaming di sini. Ini jam 21:44 ya, kelihatannya di bagian sini. Wah, banyak sampah di sini, teman-teman ya. Mungkin biar nggak terlalu goyang, tapi resolusi agak berkurang, teman-teman. Kita pakai yang mode ultra aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu bangunannya tuh bagian situ. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dijauhkan dari mara bahaya, teman-teman ya. Karena spot-spot seperti ini tak jarang di dalamnya itu terdapat sebuah ular dan hewan-hewan melata lainnya. Anjay, treknya lumayan sulit medannya ini. Ya. Jadi melewati rimbunan, di balik rimbunan ini nanti terdapat sebuah rumah, yang mana rumahnya ini terbengkalai sudah 30 tahun lamanya. Katanya sih ada yang meninggal di bagian area bawahnya dulunya. Katanya sih milik Tionghoa. Nah, mitos-mitos yang saya dapatkan di lokasi ini nih, katanya ada sosok pocong, teman-teman ya. Sosok pocong penunggu dari bangunan ini. Dan teman-teman harap maklum kalau berisik karena spotnya ini berada pas di pinggir jalan. Jadi lumayan ramai, teman-teman ya. Waduh, gila ya teman-teman ya. Ini benar-benar lumayan sangat rimbun. Ya, jadi rumahnya udah kelihatan di sini nih. Ya, jadi udah kelihatan bangunannya ini. Dan aku harus terabas-terabas rerumputan-rerumputan atau pepohonan-pepohonan yang sudah menjulang sangat tinggi. Maklum aja bangunan ini sudah sekitar 30 tahun ditinggalkan. Jadi kondisinya lumayan parah sih ya. Semoga aja nggak ada snake. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ya Allah. Nyangkut-nyangkut aku di sini. Banyak lintah lagi di sini nih. Sorry ya teman-teman ya kalau agak-agak goyang. Bismillah. Wow, jadi ini dia bangunannya. Tampak dari depan. Sebuah bangunan yang 30 tahun tidak berpenghuni alias ditinggalkan penunggunya. Kita coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya teman-teman, kita coba naikkan pencahayaan dari lighting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gue dapat informasi bangunan ini dihuni sama salah satu sosok yang cukup menyeramkan, yaitu sosok pocong, katanya penunggu dari bangunan ini. Ya, semoga aja pocong itu nampak dan malam ini kita mendapatkan sebuah checkpoint pocong di lokasi ini. Sebelum gue masuk, gue coba review dulu bagian depannya yang kelihatannya serem ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Wow, ini jendelanya udah bolong dan di situ kelihatannya ada kamar-kamar dan ruangan. Nah, bagian sini ini merupakan sebuah garasi. Garasinya kusen-kusennya udah hilang, atap-atapnya udah jebol, teman-teman ya. Pastilah ya, bangunan-bangunan kosong seperti ini menjadi sebuah sasaran empuk bagi gerakan 3 dan 3 atau maling celuring untuk menjarah habis-habisan bangunan kosong seperti ini, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Anjay, udah rusak parah sih ya. Kita ketemu sama toilet. Tuh, bayangin coba, toiletnya sampai begini. Lihat. Sampai numpuk-numpuk begini, itu tempat bak mandi buat orang ya teman-teman ya. Dan sebelah situ ada toiletnya. Bentukannya udah nggak karuan. Coba gue zoom ya biar lebih jelas kalian. Nah, jadi sebelah sini terdapat sebuah toilet dan itu bak mandinya. Gila, akar-akarnya yang ini nggak ada atapnya malah. Kalau yang ini kan masih utuh. Dan ini masih ke bagian belakang itu memanjang.
Ada kayak seperti macam kos-kosan nanti sampai lantai 2-nya teman-teman ya. Kita coba ke bagian sini dulu. Permisi. Ya, bisa kalian lihat di bagian dindingnya. Tuh, akar-akar rumput, pohon apa nih? Akar beringin biasanya memadati setiap dinding yang ada di ruangan ini sampai tembus dinding teman-teman ya. Dan di situ ada toilet tuh. Ada beberapa boneka di bagian sini yang sudah tertutup sama reruntuhan-reruntuhan dari atap ini. Sebenarnya ini dulu ada plafonnya, cuman plafonnya udah rubuh teman-teman ya. Ada boneka di bagian sini. Ada boneka apa nih namanya, boneka Mickey Mouse ya teman-teman ya. Nah di sini juga ada ruangan, sepertinya adalah kamar, yang mana kamar ini terdapat sebuah ranjang sama sofa. Cuman bentuknya udah tebal banget debunya. Ada kain juga di bagian sini. Gulingnya kayak pocong ya. Di situ serem juga tuh. Nanti kita ke sana. Nah jadi bagian sini juga terdapat sebuah kamar cuy. Dimana di kamar ini terlihat seram sih. Karena terdapat sebuah kasur sama bantal guling di bagian atasnya. Wow, atapnya bolong sih. Coba kita ke bagian belakang. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemari-lemari. Ada sofa di bagian situ, cuman kayaknya aku tidak bisa menjamah ke bagian situ. Terlalu beresiko teman-teman ya. Ini ada kamar, coba kita masukin kamarnya. Sebenarnya kalau atapnya ini nggak roboh atau nggak jebol ke bawah teman-teman, ini kita bisa nge-review barang-barang. Ya dikarenakan sekarang posisinya udah hancur, telat aku eksplorasi lokasi ini. Seharusnya dulu teman-teman ya, aku explore waktu tempat ini belum sehancur seperti ini. Sekarang tempatnya udah hancur. Sebenarnya masih terlihat bekas barang-barang kosmetik dan lain-lain di bagian sini, cuman udah ketutup sama debu-debu dan kotoran yang ada di tempat ini cuy. Oh ini tembus ya sama ruangan itu. Bahkan di situ masih ada alat-alat make up ya teman-teman ya. Coba kalian lihat. Ini masih ada alat-alat make up bagi perempuan yang masih tersisa di dalam lemarinya. Nah kabarnya tempat ini merupakan milik salah satu orang Chinese atau Tionghoa teman-teman ya. Kita coba bagian belakang cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di belakang sini juga terdapat sebuah bangunan, yang mana bangunan ini kelihatan seram teman-teman ya. Kalian coba perhatikan bangunan di bagian sini agak berbeda. Wow. Namun sebelum ke bagian sana, aku mau ngajak kalian ke bagian sana terlebih dahulu. Apakah malam ini Lain Sisi mendapatkan interaksi-interaksi yang luar biasa, yang konon katanya di lokasi ini banyak sekali entitas horor, terutama yang paling fenomenal dari tempat ini adalah sosok pocong yang kerap menampakkan dirinya sewaktu-waktu katanya. Permisi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sofa. Sofanya masih utuh, cuman udah kotor. Anjay. Ada boneka, bonekanya serem banget ya teman-teman ya. Lihat, ada boneka yang lumayan serem kelihatannya. Dan banyak sekali, bukan banyak sih, ada keranjang sama ada kerang di bagian sini. Ya, kerang hiasan, bukan kerang laut teman-teman ya. Permisi Mbak. Ini ruangan apaan? Kita kesini dulu deh. Ada lemari, cuman posisinya udah hancur parah. Dan di sini terdapat sebuah toilet. Toiletnya unik bener teman-teman ya. Bentuknya kotak dia. Oh ini tembus ke bagian sana. Bentuk toiletnya unik. Dan ini bak mandinya udah nggak ada, nggak tahu kemana. Anjay. Ya sepertinya tempat ini sudah dijarah sama maling. Besi-besi dan kabel-kabelnya dibongkar. Kita ke bagian sini bisa nggak ya? Itu ke ruangan yang sana teman-teman ya. Ya jadi bagian belakang nih agak berbeda nuansanya kalau bisa dibilang. Kita ke bagian depan sana. Permisi. Ya, jadi memasuki bangunan-bangunan kosong seperti ini, barang-barang yang ada di dalamnya tuh semuanya hampir ludes teman-teman ya. Dari sekian banyaknya lokasi yang gue datengin, dimanapun itu pasti di dalamnya sudah dijarah sama maling. Berantakan, terutama di bagian properti kabel-kabel dan lain-lain, itu kelistrikan itu diambil sama mereka. Ya mungkin diambil, dijual kembali mungkin sih. Ada suara di bagian sini.
Halo. Ayo. Jika memang penunggu dari tempat ini mau memberikan interaksinya malam ini, aku harap kalian menunjukkan eksistensi kalian, wahai sing gaib. Permisi. Kita coba ke bagian sini. Halo. Ya, di bagian sini juga kita mendapati sebuah meteran, yang mana meteran ini sudah mulai roboh teman-teman ya. Meterannya masih ada dan ini adalah meteran klasik teman-teman. Kalau bagian samping ya seperti ini aja sih. Ada ruangan sebenarnya di bagian pojok. Nah di bagian pojok itu nggak berani aku untuk ke bagian sana. Nah ini bagian depan. Kalau bagian depan ini seandainya ada jalan, kita bisa ke bagian sana. Wow, ini bangunan udah bisa dibilang rusak parah sih ya. Anjay. Wih, serem sih ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penunggu yang ada di tempat ini hadir dong. Anjay. Kita kembali lagi teman-teman ya. Mungkin kita langsung ke bagian area bagian atas. Kayak pocong tadi di bagian sini. Apa goyang halu ya? Karena mitosnya di sini katanya ada pocongnya cuy. Beneran atau tidak? Aku nggak tahu. Itu hanyalah sebuah mitos yang saya dapatkan teman-teman ya. Kalau memang dapat pocongnya itu adalah bonus bagi aku di tempat ini. Aduh, agak geli-geli gimana? Soalnya di sini tuh banyak sekali lintah dan hewan-hewan kecoa dan lain-lain. Terlebih ini habis hujan. Wah anjay, ruangan di sini agak berbeda. Permisi. Ada beberapa ruangan yang pintu-pintunya udah gak ada. Bahkan ini sampai ke bagian ujung sana masih ada bangunan. Wow, ada sebuah lorong yang menyita perhatian gue nih. Coba kita ke lorong ini dulu ya. Sebelum kita ke lantai 2-nya, kita eksplorasi bagian lorongnya dulu. Permisi mbak. Ini kayaknya bedak-bedak ya, teman-teman ya. Dan di sini banyak sekali bekas-bekas tas dan properti-properti wanita. Lampunya masih ada ya teman-teman ya. Ini adalah lampu-lampu legend. Ada yang jalan loh di bagian sana. Coba kita ke bagian sini. Permisi. Oh, ada lemari nih. Bolehlah kita cek ya. Tuh, lihat. Bantal-bantalnya sampai begini. Ada lemari. Dan ada koran. Coba kita lihat tahun koran ya. Biar kita menemukan titik terang. Kira-kira perkiraan kita tahun berapa tempat ini ditinggalkan. Senin Legi 11 Desember. Oh, tahun 2000 ya teman-teman lihat. Ini koran Jawa Pos tahun 2000. Ada di tempat ini. Koran juga nih. Udah hancur kemakan usia. Bahkan ini airnya netes loh dari atas. Tuh, sampai berkarat-karat ya. Oke. Cukup menarik. Kalau kesini ini ini ke bagian area depannya ternyata teman-teman ya. Ini ke bagian area garasi kalau kita ke bagian sini. Mungkin kita ke bagian ujung sebelum nanti kita ke bagian atas teman-teman ya. Oke, kita ke ujung aja. Permisi mbak. Siapapun penunggu yang ada di sini hadir dong. Tunjukkan eksistensi kalian. Sorry. Apa ini? Kok di sini banyak benang ya? Kayak benang wall gitu cuy. Hah? Ada fantak loh di sini juga nih. Nah ini dibongkar juga nih. Buat apa sih dibongkar-bongkar? Emang laku kah dijual lagi kah? Itu lemarinya udah sampai ambruk. Coba kita periksa apa yang kita temukan di sini cuy. Kita ketemu sama sandal dan ada boneka di sini.
boneka tadi buka tas. Ada baterai habis ya. Ada kaset VCD ya, zaman-zaman dulu. Oke, kita geser ke bagian sisi kanan. Permisi. Ya, jadi ini adalah rumah tusuk sate yang berada di daerah Surabaya. Gue nggak tahu kenapa bangunan ini dinamakan tusuk sate. Kalau kalian tahu tusuk sate itu apa sih artinya? Karena jujur, aku kurang mengerti maksud dari tusuk sate itu apa. Oke, kayaknya aku tiba di bagian bangunan ruangan yang paling pojok. Ini kayaknya dapur sih ya. Ini alat dapur. Bahkan masih ada tusuk sate di bagian sini. Oh, ada jagung loh. Ada bekas jagung ini nih. Wah, anjay, jagungnya ini jagung-jagung legenda ini nih. Tuh lihat tuh. Oh, ini hiasan-hiasan orang Tionghoa teman-teman ya. Dan ini kita tahu ini sepertinya bumbu-bumbu dapur semuanya. Permisi. Kalau ke sana kita tembus ke ruangan yang kita review tadi. Ini kayaknya udah nggak ada ke bagian pojok. Nih sampai kayak gini ya. Anjir. Oke. Kita sekarang ke bagian sana. Jujur ini adalah lokasi yang menurut gua epic sih ya. Lokasi yang bagus. Ada suara tapi masih rada-rada samar-samar. Kayaknya dari bagian sini deh. Halo. Mbah? Siapapun kalian, tunjukkan eksistensimu wahai sing gaib. Serius bagian sini deh. Oke, sekarang kita naik ke bagian lantai 2-nya. Oke, lantai 2. Banyak akar-akar di bagian sini. Kita kemana dulu nih? Kanan? Apa kita ke bagian kiri? Kiri dulu deh. Udah rusak parah sih. Masih ada lampunya ini, masih ada atapnya ya teman-teman ya. Dan di dalam tuh apa itu? Kok sampai kayak gitu bentukannya? Anjir, udah rusak parah ini mah. Sumpah. Becek sekali di bagian dalam. Ada sofa juga, bahkan akar-akarnya kalian perhatikan. Ini mah rumah akar nih namanya. Bukan rumah tusuk sate sih. Aku sebut ini rumah, udah ada kalender tuh. Coba bisa aku periksa nggak sih? Biar gue tahu ini tempat terakhir kali tahun berapa. Oh, bukan kalender sih. Meskipun ada udah rusak parah itu mah. Udah hancur cuy. Mungkin kita ke bagian ujung lagi deh. Ini kemana? Ini ke bagian atap. Gila ya teman-teman ya. Akar-akarnya sampai begini lurus loh. Gokil, ini lokasi yang menurutku gokil di Surabaya. Gak tahu, suka banget gue menjelajahi lokasi yang seram seperti ini kelihatannya. Kita ke bagian ujung. Lalu nanti kita balik pulang. Ini sama juga jebol. Coba kita periksa ruangan ini. Di sini dipenuhi dengan botol-botol. Ya kayak gini aja sih ya. Masih ada lampu. Bahkan di sini masih ada ini loh. Masih ada pohon. Maksudnya ada pohon yang tumbuh di bagian depan bangunannya sampai segede ini nih. Kalian bayangin coba berapa lama bangunan ini. Aku gak bisa review ke dalam lagi. Terlalu rimbun dan terlalu beresiko. Aku takutnya dijadikan sarangnya ular. Astagfirullahaladzim. Ada suara ledakan. Sumpah ada suara ledakan. Tiba-tiba angin kencang loh ini. Suara ledakan. Oh, ini banyak koper di bagian ujung.
Ini kayaknya rumah kosong ya teman-teman ya. Sebelahnya itu ada bangunan kosong juga kayaknya. Anjay, di sini nih banyak banget ya teman-teman ya. Kalau aku perhatikan di sini, aduh nyangkut. Kalau aku perhatikan dari tadi tuh sepanjang jalan ini kayak bener-bener banyak banget bangunan-bangunan kosong yang aku temukan di lokasi ini. Ya, Surabaya ya teman-teman ya, kota metropolitan kedua di Indonesia. Tentunya banyak sekali pabrik, rumah, dan lain-lain tempat usaha yang mungkin bangkrut atau usahanya mengalami kemunduran sehingga harus tutup teman-teman ya. Kalau rumah mungkin mereka pindah atau udah habis kontrak atau gimana, aku kurang ngerti teman-teman ya. Tapi banyak sekali yang kutemukan itu bangunan-bangunan kosong, bangunan-bangunan terbengkalai yang ditinggalkan begitu saja sama penunggunya.